Ada 4 kalimat yang tertulis pada tongkat Nabi Musa yang sangat pantas kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama yang tertulis pada tongkat Nabi Musa, kullu sultanin allazi lam ya'dil bisultaniyatihi huwa wa fir'aunu sawa. Tiap-tiap sultan, tiap-tiap penguasa yang tidak adil apa yang sedang dia pimpin, maka dia sama dengan Fir'aun. Ini juga tiap-tiap pemimpin, hana meceh pemimpin tersebut, hana meceh presiden, hana meceh camat, hana meceh bupati, yang namanya pemimpin, baik pemimpin dalam kampung ataupun pemimpin rumah tangga, jika tidak adil apa yang sedang dia pimpin, maka dia sama dengan Fir'aun. Tanya memang hana daturi so Fir'aun sebenarnya, karena tanya hana lahir masa Fir'aun. Akan tetapi menurut tadi dalam sejarah-sejarah etikana datu so Fir'aun sebenarnya. Fir'aun adalah raja yang paling bangsat yang ada dalam dunia ini. Bangsat-bangsatnya Raja Namrud dikenal seluruh dunia, tetapi dia pernah menyembah patung berhala. Bangsat-bangsatnya raja yang lain pernah menyembah api, pernah menyembah matahari, tetapi bangsatnya Raja Fir'aun, dia berani mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka jika kita dalam memimpin sesuatu tidak adil apa yang sedang kita pimpin, kita sama dengan Fir'aun. Makanya di saat diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan tanya wajib ke seorang pemimpin, kita harus memimpin dengan adil dan benar. Karena pada saat diangkat derajat oleh Allah, hana meceh tanya orang yang haya, hana meceh tanya orang yang kaya, hana meceh tanya orang yang terpandang, akan tetapi mereka diangkat derajat oleh Allah, meskipun kita orang yang hina, tanya tetap lebih mulia daripada orang lain. Kita contoh bak sebuah kisah yang ka berlalu. Bak masanya orang nemu lomba-lomba ni cintai bak bungong, dan ni belah bak bungong dengan harga yang mahal bak masanya. Hana meceh uragam, hana meceh urinang uragam pun pungo dengan bak bungong bak masanya. Ni tembla bak bungong dengan harga yang mahal, dan di antara bak bungong nasi bak bungong yang paling janggal namanya yaitu bak janda bolong. Padahal yang bak lebu. Entah harat ke ilat, harat ke kih sehingga bak lebu tersebut gepenan kepada janda bolong. Cuma yang kita sedikit tanya, jandanya, bak lebunya katai, janda juga katai, tapi hana mandum janda. Yang kita cok kesimpulan daripada kisah tersebut, di saat diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, bak lebu lebih berharga daripada bak kaya yang lain. Begitu juga dengan katanya, pada saat diangkat derajat oleh Allah, hana mesti tanya orang yang hina, hana mesti tanya orang yang kaya, akan tetapi mereka diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, tanya tetap lebih mulia daripada orang lain. Makanya di saat kita memimpin sesuatu, kita harus memimpin dengan adil dan benar supaya kita tidak sama dengan Fir'aun. Seandainya saya jadi pejabat, seandainya saya jadi pemimpin, di antara rakyat-rakyat ada rakyat yang tak mampu dan ada rakyat yang mampu, saya berada dengan rakyat-rakyat yang tak mampu. Kenapa? Karena saya tak mampu hidup tanpamu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang tertulis pada tongkat Nabi Musa, kullu aliman alladzi lam yanfa' bi'ilmihi huwa wa iblisu sawa. Tiap-tiap orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, yang tidak memanfaatkan ilmunya, maka dia sama dengan iblis. Hari ini kita sudah menuntut banyak ilmu yang sudah kita dapatkan. Jika kita tidak mengamalkan ilmu tersebut, tidak memanfaatkan ilmu tersebut, itu namanya kita sederajat dengan iblis. Padahal ilmu yang bermanfaat adalah salah satu amalan yang akan mengikuti kita di saat kita pulang ke alam kubur. Kalau tidak ada ilmu yang bermanfaat, siapa yang akan membela kita? Siapa yang akan menolong kita? Siapa yang akan membantu kita di saat kita berada di alam kubur? Maka di saat kita menuntut, pegang dengan satu kalimat ini, alim au yamut. Kalau tidak alim, lebih baik saya mati. Untuk apa saya hidup kalau saya tidak bisa bermanfaat kepada orang lain? Lebih baik aku mati menjadi kalang tanah daripada hidup seperti anjing yang menjilat agama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka di saat kita menuntut, kita harus menuntut dengan bersungguh-sungguh, jangan sekedar singgah. Karena kalau kita menuntut dalam keadaan singgah, kita akan mendapatkan kekecewaan. Lagaikan lewatnya, jika aku tahu kamu cuma singgah bukan sungguh, maka akan kusajikan kopi bukan hati. Maka di saat kita menuntut, baik malah dapat pakai peci,
baik malai tak pakai ijakrong, walaupun banyak yang mengatakan di saat tanya pakai ijakrong, hi bapak-bapak, hana masalah, tinggal tak jawab. Jika saya memakai sarung terlihat saya seperti bapak-bapak, berarti saya ini bapak-bapak dari anakmu nanti. Maka di saat kita menuntut baik awal tak dengar kita baru, karena awal tak dengar kita baru, ilmu tak akan kita dapatkan. Lagi kepegah oleh orang awal, santriwan tak akan mendapatkan ilmu bila masih ada santriwati dalam hatinya. Maka lupakan tentang percintaan di saat kita menuntut, karena ada masanya kita akan merasakan indahnya percintaan. Ingat, santri putra harapan bangsa, santri putri harapan santri putra. Baiklah di Jomblo, karena ada masanya kita akan merasakan indahnya percintaan. Baiklah di Jomblo, jangan takut kita jomblo, karena ada sesuatu yang paling setia menunggu kita. Walaupun kita takut kepadanya, dia pun tetap mengejar kita. Siapakah dia? Dia adalah kematian. Makanya di saat kita menuntut, lupakan tentang percintaan. Memang tanya sulit untuk tak lupakan percintaan pakon, karena tanya santri. Kenapa santri sulit move on? Karena pesantren diajarkan menghafal, bukan melupakan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yang pada akhirnya kita akan berpisah dengan orang yang kita cintai. Yang awal yang hei sayang-sayang, sekarang apa kabar? Yang awal yang tanyang kali semayangan kali apa ya bu, jina payah datang lakai maah pernah berganggu. Yang intinya kita pernah menanggung rindu yang dihadang oleh dinding pesantren, karena rindu itu berat. Akan tetapi ada sesuatu yang jauh lebih berat daripada rindu, bahkan sangat jauh lebih berat daripada rindu, yaitu solat 5 waktu. Jangankan tanya, Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, Nabi ya Allah kepada ulunnya serta anak-anak lun dan zuriat-zuriat lun bejit kurang yang lakukan sembahyang. Lian ditamah beu tu le Nabi Ibrahim, Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, diterima doa lunyo. Dum Nabi Ibrahim gedepu bahawa sembahyangnya berat, apalagi tanya manusia biasa. Makanya sampaikan pada adilan bahawa bukan rindu yang berat, tetapi solat 5 waktu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, apapun kesibukanmu, jangan pernah engkau meninggalkan sembahyang. Seberapapun gajimu, sebesar apapun gajimu, jangan pernah engkau meninggalkan sembahyang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang tertulis pada tongkat Nabi Musa, kullu ghaniyin alladzi lam yanfa' bighinahu huwa waqarun nasawa. Tiap-tiap orang kaya yang tidak mengamalkan ilmunya, yang tidak mengamalkan kekayaannya, memanfaatkan kekayaannya, maka dia sama dengan Qarun. Hari ini kita banyak memiliki harta, tetapi kita tidak mau memanfaatkan harta tersebut kepada jalan yang benar, tidak mau bersedekah. Itu namanya kita sama dengan Qarun. Padahal sedekah jariah juga termasuk salah satu amalan yang akan mengikuti kita di saat kita pulang ke alam kubur. Memang betul lagi urung-urung pegah. Menyatanya orang kaya memang ramai yang aku tanya saudara. Lagi kepegah le orang zaman menyena gambar Soekarno, kedeh kena ramai saudara. Menyayangna cuma oncak barang, walaupun rakan ditayang saudara kata. Nyampan perbedaan menyatanya orang kaya. Ho yang tajak mengaku tanya saudara. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat yang tertulis pada tongkat Nabi Musa, kullu faqirin allazi lam yaksbir ala faqrihi huwa wa kalbu sawa. Tiap-tiap orang miskin yang tidak sabar atas kemiskinannya, maka dia sama dengan anjing. Orangnya tanya ditakdirkan oleh Allah gebi dalam keadaan miskin, karena takdir Allah hanjit dah ubah. Lagi ke lewatnya, takdir memang tidak dapat diubah, akan tetapi izinkanlah dirimu menjadi takdirku. Orangnya ditakdirkan oleh Allah gebi tanya dalam keadaan miskin, karena Allah lebih mengetahui. Kadang rencana Allah kena malah sehingga orang kiamat kepada katanya dengan penuh kemewahan. Karena dalam dunia ini ada 2 porsi manusia. Yang pertama, manusia mendapatkan kesusahan dalam dunia, akan tetapi mendapatkan kemewahan besok di hari akhirat. Sedangkan porsi yang kedua, manusia mendapatkan kesenangan dalam dunia dan mendapatkan kesusahan besok di hari akhirat, seperti orang-orang kafir. Terkadang kita sering memikirkan, kenapa orang kafir begitu banyak memiliki harta, sedangkan mereka tak pernah ingat kepada Allah. Betul boleh tanya, donyanya hanayum ba Allah Ta'ala. Makanya orang kafir bisa memiliki harta yang sangat banyak,